Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lur. Salam sejahtera dan salam cinta damai pokoknya buat kita semua. Selamat sore ya. Sore cuaca yang redup dan seronok buat kerja di kebun. Pagi tadi hujan, jadi tak pergi kebun. Jadi sore ini pergilah kebun ya, daripada di rumah baring-baring pun penat juga ya lur ya. Di sini mau saya mau di sini saya mau sharing-sharing juga lah ya lur ya. Di Malaysia itu kalau khususnya di perkampungan seperti ini ya, banyak sekali orang-orang Malaysia itu yang kebunnya luas sekali ya lur ya. Dan banyak kebun-kebun terbiar terutamanya ya di kawasan tempat saya tinggal sinilah. Tak tahu di kawasan lain itu mungkin lain lagi, lain cerita ya lur ya. Seperti ini ya lur. Nah, ini luas sekitar 5 hektar nih ya lur. Luas mata memandang, luas lagi nyamuk yang memandang ya. Soalnya nyamuk kecil. Nah, seperti ini luasnya. Alamak, dari jalan tar masuk seperti ini ya lur. Ini 5 hektar. Yang saya maksudkan di kawasan perkampungan seperti ini banyak sekali kebun-kebun yang luasnya seperti ini terbiar, yang terkadang tuan kebunnya jauh ya lur. Mungkin kebun itu sudah diwariskan ataupun sudah dibagi-bagi anak beranak ya, yang mungkin tadinya punya satu orang, punya anak 5-6 gitu ya, terus dibagi-bagi. Dan kebetulan anaknya bekerja di bandar, mungkin ada di Kuala Lumpur, ada di Seremban, ada di Pahang, di Kelantan gitu ya. Setahu saya ketika saya bekerja di tempatnya kawan saya, kebun itu adalah kebun pajak. Dan ketika saya tanya, ini tuan kebunnya aslinya orang mana sih? Nah, kawan saya itu bilang, beritahu tuan kebunnya ada di Pahang, ada di Seremban. Yang di sini adik beradiknya saja, maksudnya abangnya aja atau adiknya gitu ya. Maknanya kebun itu memang sudah dibagi-bagi. Dan untuk untuk pertanian di kawasan Malaysia ini memang sangat terbuka luas ya. Jadi tergantung tenaga serta modalnya saja ya lur ya. Jika modal kita ada, tentunya akan berjalan gitu. Sebab kalau ada kebun kosong itu pun akan disewakan intinya. Ada juga yang ditumpangkan, misalkan suruh bersihkan, lepas itu suruh tanamkan nanas, suruh tanam nanas, nanti dibagi 2-3 tahun, nanti suruh belikan benih sawit gitu ya lur ya. Misalkan ini ditumpang carikan, tadinya semak belukar lalu dibersihkan. Terus nanti kalau sudah 2 kali panen, nanti suruh belikan benih sawit. Nah, selama sawit itu masih kecil-kecil, jadi masih boleh ditanam nanas lagi seperti itu. Selagi sawitnya belum besar, biasanya gitu. Ada juga yang disewakan, seperti kawan saya itu nyewa dalam seluas inilah, sekitar 5 hektar ya. Itu disewa 12 tahun dalam 25.000 ringgit ya lur ya. Selama 12 tahun itu semak belukar, jadi memang harus bersihkan, dikasih 12 tahun. Biasanya 25.000 itu 10 tahun, sebab kebunnya kan semak belukar, biaya membersihkan pun habis ribu-ribu, maknanya dikasih free 2 tahun gitu ya lur ya. Dan untuk modal nanas juga sangat mahal lur, maksudnya modalnya pun banyak. Ini sekitar 5 hektar itu teman saya modal dari start awal bersihkan sampai ke panen. Soalnya benih nanas ini kan beli ya lur. Benih nanas ini harganya sekarang dalam 1.200 ringgit. Kalau 5 hektar itu maknanya boleh masuk sekitar hampir 70.000. Nah, 70.000 kalau 10.000 sudah 2.000, 2.000 kali 7 sudah 14.000 ringgit, itu benihnya saja. Belum baju semuanya, tenaga kerja semua ya. Kalau diperhitungkan semalam itu kawan saya cerita, ini modal dari start penanaman sampai ke panen itu sekitar habis
dalam 60-an ribu ringgit ya, tapi dapat duit sekitar 90-an ribu, tak sampai 100 ribu lah lahan 5 ekar ini ya. Jadi memang modalnya banyak, dapatnya pun lumayan. Dalam 1 tahun modal 60, dapat 90, dapat balance 30 ribu. Itu disebabkan benih nanasnya beli. Kalau benih nanasnya seperti ini sudah punya sendiri, tak payah beli, maknanya modalnya pun sekitar habis 40 ribuan lah mungkin. Kalau 40 ribu dapat 90 atau 100 ribu, maknanya dalam 1 tahun lumayan untungnya juga kan. Dapatlah 40-50 ribu juga untungnya dalam setahun. Lahan 5 ekar ya lur ya. Tapi ya itulah, di kebun, kerja kebun itu harus ukil, harus telaten, sering ke kebun, jangan tak rajin. Sebab jika semua belukar itu tak akan menjadi dan tak akan dapat hasil yang lumayan. Memang kena rajin-rajin ya lur ya. Kalau saya sih memang kerjanya khusus di perkebunan nanas seperti ini. Tanam sikit-sikit sendiri, tapi banyak yang kerja juga lah. Sebab di kawasan sini jarang orang kerja kebun ya lur. Orang Indonesia itu sudah kurang sekali semenjak COVID-19 itu sudah pada pulang dan tidak balik lagi sini lah. Kalau kawasan sini memang jarang. Misalkan dulu ada 200 orang, mungkin sekarang sekitar 70-an orang setahu saya gitu. Sebab dulu memang ramai sekali ya lur ya. Saya tinggal di kawasan sini sudah 10-an tahun lebih. Sudah sekitar 14 tahun saya di kawasan sini ya lur ya. Jadi gitu ceritanya lur. Intinya orang Malaysia ini kebanyakan, meskipun tidak semua, banyak yang kaya lur. Dilihat dari kebunnya ini, kalau 5 ekar dijual pun harganya sudah sampai 200 ribu ringgit lur. Tapi kan ya sayang, lahan bagus kok ya. Gitu ceritanya. Nah seperti di depan itu pun ya kebun nanas itu punya kawan saya orang Malaysia, itu pun sewa lur. Yang depan itu pun kira sewa itu. Jadi memang banyak sekali di sini kebun-kebun nanas atau kebun-kebun terbiar yang kosong lah di kawasan Malaysia ini ya. Mungkin di Malaysia ini sudah lumrah ataupun terlihat biasa saja, tapi kalau untuk orang-orang seperti saya ini memang luar biasa loh. Kebun 5 ekar diterbiarkan bahkan sampai berpuluh-puluh tahun loh lur, kalau tidak ada yang mengerjakan. Meskipun terkadang sudah ditanamin sawit, karena tak ada orang kerja, itu sampai bokor, sampai semak belukar, menjadi sarang binatang kaki 4, babi, celeng, monyet, ketek, pokoknya buat sarang seperti sebelah itu loh. Nah sebelah itu kan terbiar seperti itulah, karena pemiliknya jauh loh, dan mungkin adik-beradiknya sini pun sibuk masing-masing dan cari orang kerja susah, jadi semak belukar seperti itu. Sawitnya tak ada hasil kan gitu loh maksud saya. Oke lur, ada info-info apa, konten apa, boleh apa ya, boleh kasih saran ya, gitu aja. Lebih kurangnya saya mohon maaf jika ada tersilap kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poh ngene iki nek aku duwe nang kampung kebun semene tenan, sugih tenan iki. Ya Allah ya Karim.